Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tentunya kita memuji Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, tentunya untuk kembali belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Matan Abi Syuja, fikih ringkas dalam madhab Syafi'i, yang alhamdulillah hari ini kita masih melanjutkan pembahasan Kitabut Thaharah, kitab tentang Thaharah, yang mana di pekan yang lalu kita selesaikan pembahasan tentang air. Di malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan mengambil pembahasan yang selanjutnya yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala di kitab ini. Kata beliau rahimahullah, faslun, pasal, juludul maitati tatahuru bid-dibag illa jiddal kalbi wal khinzir. Fasal ini beliau sebutkan setelah pembahasan air. Tentunya namanya air ini adalah zat cair yang tidak bisa menetap. Butuh wadah, butuh tempat untuk menjadi wadah dan tempat supaya dia bisa disimpan. Nah, kita dalam hal tersebut di dalam syariat kita alhamdulillah dijelaskan tempat apa yang boleh kita pakai dan apa yang tidak boleh. Dan asalnya itu semuanya boleh kecuali yang tidak dibolehkan. Karena yang tidak dibolehkan itu adalah cabang dan sedikit, maka yang akan dibahas oleh penulis dan yang akan beliau sampaikan kepada kita adalah tempat-tempat yang tidak boleh kita pakai untuk ditempati atau dipakai untuk dimasukkan air padanya, apalagi yang mau dipakai untuk berwudu. Beliau akan sebutkan di fasal ini dan yang setelahnya. Ringkas saja insyaallah tempatnya. Selain dari itu nanti berarti boleh dipakai. Kata beliau, juludul maitah, kulit bangkai. Al-maitah itu definisinya mata bighairi bismillah. Apa yang mati tanpa disebut nama Allah padanya. Dia mati bukan karena disembelih. Atau dia mati dalam keadaan ya
dia tidak semakna dengan disembelih. Karena yang boleh dimakan itu yang tidak dikatakan maita nanti, yang disembelih dengan nama Allah atau yang semakna dengan disembelih. Misalnya ada hewan yang tidak bisa kita sembelih karena liarnya misalnya. Maka boleh kita menombaknya, kemudian keluar darahnya, tentunya dengan menyebut nama Allah walaupun bukan di lehernya. Dia mati halal. Walaupun tidak disembelih di lehernya. Atau semisal dengan buruan. Kita memburu hewan buruan. Kita melepaskan tembakan kita misalnya. Dengan menyebut nama Allah. Kemudian dia jatuh mati. Maka itu juga dianggap disembelih. Yang penting kita sebut nama Allah. Ini maksudnya yang semakna dengannya. Selain itu disebut maitah. Selain itu disebut maitah, bangkai. Iya, disebut bangkai. Apakah mati karena tercekik lehernya oleh tali misalnya, atau karena jatuh dari jurang, ya, atau karena ditanduk oleh temannya, dan yang lain-lainnya. Dari mati yang sebabnya bukan karena sembelih. Itu semua dinamakan maitah. Pembahasan kita di sini bukan masalah memakannya. Kalau memakannya, sudah selesai masalah. Karena maitah sudah bukan perkara yang samar akan haramnya. Karena dalilnya sangat banyak. Quran, hadits. Misalnya Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hurrimat 'alaikum al-maitah." Allah Subhanahu wa taala katakan diharamkan kepada kalian maitah, bangkai. Nah, masalahnya di sini kulitnya. Ini hewan yang mati. Yang tidak disembelih dengan cara syar'i. Apakah boleh kita ambil kulitnya kemudian kita pakai untuk tempat air? Ini yang dibahas di sini. Kata beliau rahimahullah, kulit bangkai tatahuru bid-diba. Dia bisa suci, boleh dipakai kalau disamak. Disamak artinya dikelola, ya, dengan bahan-bahan yang dimaklumi memang dalam masalah tersebut. Apakah pakai daun-daun atau akar kayu atau kulit kayu yang sudah dimaklumi orang yang ahli menyamak kulit. Illa kecuali jildal kalbi wal khinzir. Kecuali kulit anjing dan kulit babi. Ini kata beliau rahmallah. Pertama kulit. Selain babi, selain anjing. Kalau disembelih dengan sembelihan syar'i, kemudian diambil kulitnya, tentunya suci. Tidak diragukan. Karena kalau halal dimakan dagingnya, kulitnya juga tidak najis. Yang sekarang maitah, bangkai. Dimakan tidak boleh. Tapi apakah boleh kita pakai kulitnya? Jawabannya boleh kalau sudah disamak. Apa dalilnya? Ucapan penulis ini dalam madhab Syafi'iyah dan juga madhab ulama yang lain. Bahkan kulit selain babi dan anjing disepakati. Dia menjadi suci kalau disamak. Dalilnya adalah Nabi SAW bersabda dalam hadits riwayat Imam Muslim. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Rasulullah SAW maqala, Rasulullah SAW bersabda, "Idza dubigol ihab, faqad tahur." Apabila ada kulit bangkai
telah disamak, maka dia telah suci. Bangkai apa saja? Apakah hewan yang bisa dimakan tapi jadi bangkai? Atau hewan yang tidak bisa dimakan? Iya. Ada sapi mati. Boleh diambil kulitnya dan disamak. Demikian pula kambing. Demikian pula hewan-hewan yang lain. Kecuali sebentar itu 2. Pertama babi, yang kedua anjing. Selain 2 itu suci kalau disamak. Keumuman hadis ini. Karena Nabi katakan, idza dubighal ihab, apabila kulit, ini kan umum, semua kulit telah disamak, faqad tahur, maka sungguh dia telah suci. Ada hadis khusus dari Nabi SAW terkait dengan kulit kambing. Dan dikiaskan di atas ini seluruh kulit yang lain dari kulit bangkai. Itu hadis riwayat Imam Abu Daud, An-Nasai dengan sanad yang hasan. Dari hadis Maimunah radhiyallahu taala anhu. Waktu itu Maimunah radhiyallahu taala anha belum punya kambing dan qadarullah mati. Maka saat kambing itu diseret untuk dibuang, dilihat oleh Rasulullah SAW. Langsung Nabi SAW katakan, lau akhadtum ihabaha. Kenapa kalian tidak mengambil kulitnya? Kenapa kalian tidak mengambil kulitnya? Faqalu, kata mereka yang membuang ini, innaha maitah, itu kan bangkai. Karena dipahami namanya bangkai kan haram. Namanya bangkai haram. Ini kan bangkai. Faqala Rasulullah, maka Nabi SAW katakan, yutahhiruhul ma wal qarot. Itu bangkai, memang bangkai. Tapi kulitnya itu bisa disucikan oleh air dan al-qarot. Al-qarot ini jenis tanaman yang biasa dipakai untuk menyamak. Ini adalah penegasan langsung dari Nabi kita Muhammad SAW bahwa kulit bangkai itu bisa jadi suci. Asalnya najis, bangkai itu najis. Iya. Bangkainya, tapi kulitnya kalau disamak bisa jadi suci. Setelah itu bisa dipakai misalnya untuk jadi sepatu, sandal, bisa dipakai untuk tempat air karena tidak najis lagi. Karena tidak najis lagi. Ini disepakati. Demikian pula kulit-kulit yang lain. Kulit-kulit yang lain. Kecuali 2. Sekarang kita masuk di sini. Pertama babi. Sepakat para ulama antara madhab tentunya bahwa babi itu najis zat. Najis ain kata lainnya. Najis badannya, seluruh tubuhnya. Itu babi. Semua yang ada di babi itu najis. Di samping dia haram. Dan dia tidak suci walaupun disamak. Walaupun diubah. Karena berdasarkan penelitian itu babi zatnya tidak mati bagaimanapun caranya. Mau dipanaskan atau diapakan. Tidak mati. Makanya tidak hilang illah kenajisannya.
tetap najis. Dan ini disepakati tidak ada silang pendapat. Ini disepakati tidak ada silang pendapat terkait dengan hal tersebut. Terkait dengan hal tersebut. Ini tanpa ada perselisihan. Yang kedua, anjing. Apakah kulitnya bisa suci kalau disamak? Ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebab perselisihannya, karena para ulama berselisih itu anjing yang najis air liurnya atau badannya. Itu perlu antum ketahui kenapa mereka berselisih. Yaitu pokok permasalahannya, para ulama pada dasarnya berselisih. Apakah anjing itu najis air liurnya saja atau badannya? Kenapa bisa berselisih? Masalahnya karena Nabi SAW pernah bersabda dalam hadits riwayat Bukhari Muslim. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi, "Idza walagol kalbu fi ina'i ahadikum fagsiluhu sab'a marrat." Apabila anjing jilat di tempat air kalian, suci 7 kali. Ulahun nabi turab, bahkan diperintahkan. Yang pertama, campur air dengan tanah. Ini kan kata Nabi, kalau dia menjilat. Kalau dia menjilat. Sementara ini anjing di masa Nabi SAW, lalu lalang. Di tempat, bahkan kadang lewat masjid. Karena masjid dulu tidak ada penutupnya. Di masa Nabi SAW, tidak ada disuruh cuci. Kecuali apa? Air liurnya. Dari situ kata para ulama, berarti yang najis cuma air liurnya. Yang lainnya tidak. Ini ada khilaf. Kalau dimakannya, sudah kita keluar tadi. Bukan pembahasan kita makan anjing. Tapi kulitnya kalau disamak. Apakah akan suci kalau disamak atau tidak? Bagi ulama yang berpendapat, anjing, najis, zat. Dan ini yang benarnya karena air liur itu keluar dari badannya. Air liur itu keluar dari badannya. Dan ini mazhab Syafi'iyah. Ya kan? Ya, air liurnya saja najis. Apalagi apa? Badannya, tempat keluarnya air liur. Ini dalam mazhab Syafi'iyah. Maka menurut mereka, karena itu yang kuat, anjing sama dengan babi juga. Karena najis badannya. Tidak suci walaupun disamak. Dan antum perlu ingat dalam madhab lain berbeda. Dan antum kalau mau keluar dari silang pendapat, ya nggak usah sama kulit anjing. Masih banyak kulit yang lain. Supaya keluar dari silang pendapat. Supaya keluar dari silang pendapat. Ini bagi kita. Supaya tidak memasukkan diri kita dalam hal yang diperselisihkan oleh ulama madhab. Oleh ulama madhab. Tapi kalau ada orang yang menyamaknya, apa hukum kita pakai? Itu sekarang itu. Permasalahan kita. Iya. Untuk bab al-ihtiyat, bab hati-hatinya kita tidak pakai. Walaupun antum ikut madhab yang mengatakan tidak najis badannya. Ini bab ihtiyat namanya. Bab kehati-hatian. Para ulama kita alhamdulillah dalam masalah menguatkan pendapat, itu kadang mereka juga melihat. Perlu kita lihat bab kehati-hatian. Bab kehati-hatian. Itu wallahualam tentang ini. Berarti selain ini, selain dua ini, semuanya suci. Semuanya suci. Ini alhamdulillah terkait dengan hal tersebut. Jadi apapun nanti yang ditanyakan, ada orang bertanya, apa hukum memakai ikat pinggang dari kulit apa biasanya? Ular. Apa jawabannya antum? Kalau langsung dari kulit ular tanpa disamak, enggak boleh. Iya kan? Karena kalau dia mati bangkai. Tapi kalau orang proses samak, masuk pabrik, suci. Suci hukumnya. Itu jawabannya. Demikian pula kulit-kulit yang lain. Demikian pula kulit-kulit yang lain. Iya. Kemudian berikutnya kata beliau rahimahullah. Beliau tambahkan masalah lain. Walaupun ini bukan di pembahasan tempat air. Tapi beliau tambahkan. Wa admul maitati wa sya'ruha najis.
illal adami. Tulang bangkai, bulunya juga najis. Kecuali tulang dan kulit serta bulu dari manusia. Kalau tulang ini disepakati, bulu ini yang diperselisihkan. Sebab perselisihan mereka karena bulu ini, itu tidak ada kehidupan padanya. Karena kalau kita potong, dia tidak merasakan sakit. Kita potong misalnya bulu domba saat dia hidup. Demikian pula saat dia mati, tentunya tidak pernah merasakan sakit. Karena tidak ada kehidupan dalam bulu. Bagi ulama yang mengatakan, dan ini juga dalam madhab Syafi'iyah juga. Mereka punya dua sisi. Mereka katakan kalau bulu tidak. Kalau bulu tidak najis. Walaupun itu dari bangkai. Dan ini insya Allah yang benarnya. Adapun tulangnya najis. Itu disepakati. Tulang bangkai itu adalah apa? Najis. Itu adalah najis. Makanya Nabi SAW nanti akan datang juga di pembahasan al-istinja. Itu dilarang kita beristinja dari tulang. Nabi SAW melarang beristinja dari tulang. Kecuali Adam. Adam badannya suci. Saat dia hidup dan saat dia meninggal. Tidak najis. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, katanya walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan anak turunan Adam. Di antara mulianya itu dia tidak najis. Dia tidak najis. Apalagi Nabi SAW katakan ketika Abu Hurairah menghindar saat beliau junub dan akan datang nanti pembahasannya di masalah junub. Kata Nabi SAW, innal mu'min la yanjus. Orang beriman itu tidak najis. Orang beriman itu tidak najis. Orang kafir juga tidak najis menurut pendapat yang kuat. Karena yang najis dia bukan najis zat, tapi najis makna. Najis keyakinannya. Orang kafir yang najis keyakinannya. Adapun badannya apa? Tidak najis. Karena dia juga anak Adam. Dia juga anak Adam. Dan ada pendukungnya. Nabi SAW pernah mengikat orang kafir, orang musyrik di tiang masjid. Kalau seandainya dia najis badannya, maka akan najis tiang masjid. Jadi secara umum Bani Adam, mukmin dan kafirnya tidak najis. Apalagi mukminnya. Apalagi mukminnya. Kalau mukmin tidak najis secara badannya dan tidak najis secara keyakinan. Kalau kafir najis keyakinannya tapi tidak najis badannya. Ini yang dibahas di sini. Yang dibahas di sini terkait dengan kulit dan beliau ikutkan dua permasalahan tadi. Dua permasalahan tadi. Kemudian berikutnya masalah pendek saja. Alhamdulillah. Faslun. Fasl. Wala yajuzu isti'malu awani dhahab wal fiddah. Tempat air berikutnya. Tidak boleh menggunakan awani, tempat air yang terbuat dari emas dan perak. Dan mungkin jarang orang ya, tapi siapa tahu ada orang kaya. Tiba-tiba misalnya Pak Felix kaya raya, langsung dia embernya di WC pakai emas. Perak misalnya ini, kita hayalan, tidak apa-apa. Apakah boleh seperti itu? Tempat wudunya, tempat tuang air wudunya terbuat dari emas. Boleh enggak? Kata penulis, wala yajuzu, enggak boleh menggunakan tempat air dari emas dan perak. Enggak boleh. Apa dalilnya? Sangat banyak. Dan ini disepakati bukan hanya dalam madhab Syafi'iyah. Dalilnya adalah diantaranya sabda Nabi SAW dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau, la talbasul harir walad dibaj. Jangan kalian memakai pakaian sutra. Tentunya bagi laki-laki ini. Karena perempuan boleh pakai sutra. Walad dibaj. Jangan pula kalian memakai dibaj. Jenis sutra juga tapi yang tebal.
Wala tasrobu fi aniyatid dhahabi wal fiddah. Jangan kalian minum dengan gelas yang terbuat dari emas atau perak. Nabi melarang, itu menunjukkan haramnya. Fa innaha, kemudian beliau sebutkan alasannya. Fa innaha lahum fid dunya. Karena itu untuk orang kafir di dunia. Walakum fil akhirah. Untuk kalian orang beriman itu di akhirat, di surga. Ini dalil pertama. Dalil kedua, datang dalam riwayat Imam Muslim. Kalau tadi riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadits kedua, riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, alladhi yashrabu fi aniyatid dhahabi wal fiddah. Innama yujarjiru fi batnihi naro jahannam. Disebutkan siksaannya. Na'udzubillah. Orang yang minum dengan gelas yang terbuat dari emas dan perak. Maka sungguh dia hanya memasukkan di dalam mulutnya dan di perutnya api jahanam. Naudzubillah. Demikian pula dalam riwayat yang lain, Nabi SAW katakan dengan hal yang semakna. Man syariba fi ina'im min dahabin aw fiddah fa innama yujarjiru fi batnihi narum min jahannam. Sama. Kata Nabi, siapa saja yang meminum dari tempat air yang terbuat dari emas atau perak, maka sungguh dia mendidihkan di dalam perutnya api dari jahanam. Ini kata Nabi SAW. Semua ini cukup 3 dalil yang menunjukkan haram kita pakai tempat air dari emas dan perak. Juga datang dalam riwayat lain larangan untuk berpiring dengan piring yang terbuat dari emas dan perak. Tidak boleh. Emas dan perak hanya diizinkan untuk huli, untuk perhiasannya perempuan. Untuk perhiasannya perempuan. Itu pun di hadapan suaminya. Bukan untuk dibanggakan di luar. Di hadapan suaminya. Itu dibolehkan bagi perempuan. Bagi laki-laki diharamkan emas, halal perak. Bagi laki-laki haram cincin atau apa saja dia pakai untuk berhias, yang dia pakai untuk pakai dari emas. Perak boleh. Karena Nabi SAW pernah mengambil cincin dari emas. Para sahabat juga ikut. Setelah itu Nabi SAW melemparnya. Para sahabat juga ikut melemparnya. Dan Nabi jelaskan, ini haram bagi laki-laki dari umatku. Setelah itu Nabi mengambil cincin dari perak. Ini cincin. Adapun tempat air, tempat makan, haram bagi mukmin untuk memakainya. Demikian pula tempat wudhu. Ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Yang boleh, kata beliau sebagai penutup, wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani. Boleh menggunakan selain keduanya dari tempat air. Karena ana bilang sama antum tadi di awal pembahasan, kaidah asal dalam tempat air ini mubah semuanya kecuali yang dilarang. Berarti sekarang sudah ada hal-hal yang dilarang dari tempat air. Emas, perak, yang terbuat dari kulit babi, dan yang terbuat dari kulit anjing di atas pendapat yang kita kuatkan tadi. Dalam pendapat Syafi'iyah. Dalam pendapat Syafi'iyah. Selain itu, boleh. Apapun tempat airnya. Selain itu, boleh apapun tempat airnya. Ini dalam pembahasan ini tentunya sangat mudah dan sangat jelas. Cuman tinggal pertanyaan kita terakhir. Apa dalilnya kalau selain itu boleh? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan untuk kalian
apa yang ada di bumi ini semuanya. Kata para ulama tafsir, lakum di ayat ini, lakum itu maknanya lil ibahah. Lakum di sini bermakna mubah. Jadi terjemahan ayatnya, dialah Allah yang menciptakan mubah untuk kalian seluruh apa yang di bumi ini kecuali tadi yang dilarang. Itu dalilnya yang umum. Itu dalilnya yang umum. Ini alhamdulillah 2 fasal. Fasal berikutnya sebenarnya tentang siwak. Setelah itu akan masuk dalam wudhu. Mungkin tidak cukup? Tidak cukup ya? Masih lama? Masih lama? Oh, kita selesaikan siwak ya. Supaya pekan depan kita sudah masuk di masalah wudhu. Kata beliau rahimahullah ta'ala faslun. Fasl. As-siwaku mustahabun. Fi kulli hal. As-siwak. Bersiwak. Itu disunahkan di setiap keadaan. Iya. Dan kata as-siwak dijelaskan oleh para ulama digunakan dalam 2 perkara. Pertama digunakan untuk al-alah. Siwak bermakna alat untuk bersiwak. Yaitu yang terbuat atau yang diambil dari kayu, akar kayu. Yang masyhur, yang terkenal, kayu siwak. Itu namanya alat untuk siwak. Yang kedua penggunaannya adalah al-fi'il, perbuatannya. Apapun alatnya, kalau orang membersihkan mulutnya, itu namanya apa? Bersiwak. Dan dua-duanya ini dinamakan siwak. Orang bersiwak pakai kayu siwak, atau bersiwak dengan apapun, yang penting dia bersiwak, membersihkan mulutnya, maka itu perkara yang dianjurkan di setiap keadaan. Di setiap keadaan. Bahkan di dalam madhab Syafi'iyah disebutkan itu terjadi bikulli khosin muzil. Setiap benda kasar yang bisa menghilangkan, iya, dan membersihkan mulut. Iya. Setiap, bahkan antum melakukan meminum cairan misalnya yang bisa membersihkan mulut antum, itu juga masuk dalam bersiwak. Jadi tidak harus pakai kayu siwak baru dikatakan apa? Siwak. Karena memang peletakannya 2. Alat dan perbuatan. Alat dan perbuatan. Dan ini mustahab. Fi kulli hal. Disunahkan di setiap keadaan. Disunahkan di setiap keadaan. Kata disunahkan di setiap keadaan ini berdalil dengan hadits Nabi SAW. Kata Nabi SAW terkait dengan siwak. As-siwakum matharatun lil fam wa mardotun lirrob. Siwak itu fungsinya membersihkan mulut. Yang kedua itu adalah mendatangkan ridho Rob. Mendatangkan ridho Rob. Disunahkan setiap keadaan. Karena kita butuh ridho Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap waktu. Di setiap waktu. Kemudian beliau bilang, illa ba'da zawalis so'im. Kecuali setelah tergelincirnya matahari bagi orang yang sedang berpuasa. Kapan setelah tergelincirnya matahari? Maksudnya setelah duhur. Ini menurut madhab Syafi'iyah, mereka katakan itu makruh. Tapi ingat, apakah ini disepakati oleh orang Syafi'iyah? Tidak. Di dalam madhab Syafi'iyah sendiri, mereka perselisihkan. Di antara mereka, apakah siwak ini makruh bagi orang yang berpuasa di siang hari? Atau tetap boleh? Mereka berselisih pendapat. Dan yang kuatnya, seperti yang dinukil oleh para ulama Syafi'iyah, dan ini merupakan pendapat imam yang 3 yang lainnya selain Syafi'iyah, dia tidak makruh walaupun sedang berpuasa. Tidak makruh walaupun sedang berpuasa. Apa dalilnya? Itu yang kuatnya. Apa dalilnya itu yang kuat? Sabda Nabi SAW di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah dan dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari secara ta'liq.
tanpa sanad. Kata Nabi SAW, laula an asyukko ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu. Seandainya tidak memberatkan umatku, saya akan memerintahkan mereka untuk bersiwak di setiap wudu. Setiap wudu di sini kapan? Mencakup wudu sebelum zawal dan setelah zawal. Setelah zawal. Demikian pula datang dalam hadis, bahkan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, tapi bukan wudu, lafadznya solat. Laula ana asyukku ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholah. Seandainya tidak memberatkan umatku, saya akan memerintahkan mereka untuk bersiwak di setiap sholat. Setiap sholat sini kan mencakup sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, maghrib, isya. Saat puasa ataupun tidak. Ini umum. Dan ini pendapat yang benarnya. Ditambah lagi dalil orang yang mengatakan tidak boleh. Mereka berdalil dengan keutamaan bau mulut orang berpuasa. Itu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi SAW, la khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau misk. Sementara bersiwak itu akan menghilangkannya. Sementara ini kan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala lebih harum daripada bau misik. Tapi kenapa mereka katakan setelah duhur? Kata mereka setelah duhur itu keluar bau mulut. Maka di situ dilarang untuk bersiwak. Kalau pagi boleh kata mereka. Kalau pagi. Iya. Ini alasan mereka hadis ini. Cuman dibantah oleh ulama yang lain. Yang mayoritas ulama mengatakan boleh. Apa itu? Bau mulut itu tidak memandang setelah duhur. Biar bangun setelah tidur pagi. Kalau puasa. Itu keluar bau mulut. Karena bau mulut itu bukan karena keluarnya dari mulut. Keluar bau mulut orang berpuasa bukan dari mulutnya. Tapi dari dalam ususnya. Karena ususnya kosong. Sementara mesinnya tetap bunyi. Tetap bekerja di dalam. Akhirnya mengeluarkan apa? Bau. Naik asam lambungnya tinggi, keluar bau. Keluar bau. Mungkin bisa dipahami. Makanya lihat kalau tidak mau kalau ragu. Lihat orang kita tidur. Sudah sikat gigi, bersihkan mulut. Tapi malamnya keluar bebek. Tahu bebek? Yaitu cairan yang keluar biasanya di bantal. Iya, musuhnya para istri. Iya. Bau enggak? Kenapa bisa bau itu? Kalau enggak percaya, coba nanti. Kalau antum bebek cium. Kalau enggak percaya. Iya. Itu baunya dari mana? Paham pertanyaannya? Itu baunya dari dalam usus. Dari dalam lambung kita. Jadi ini walaupun kita bersihkan sebelum zawal ataupun setelah zawal. Itu tetap akan keluar baunya. Tetap akan keluar apa? Baunya. Dan juga dalam hadis bukan melarang untuk membersihkan. Tapi menunjukkan keutamaan bau mulut orang yang berpuasa. Keutamaan bau mulut orang yang berpuasa. Bukan dilarang kalau puasa jangan dibersihkan supaya bau. Bukan. Karena innallaha thayyibun. Innallaha jamalun yuhibbul jamal. Allah itu maha baik, maha indah. Dan mencintai yang indah-indah. Termasuk indah ya kita membersihkan. Ini poin pertama dari siwak. Jadi kesimpulan kita, siwak disunahkan di setiap keadaan. Walaupun antum sedang berpuasa dan walaupun setelah zawal. Ini poin pertama, alhamdulillah. Setelah itu nanti tinggal disebutkan tempat yang sangat dianjurkan untuk bersiwak. Insya Allah di pekan akan datang. Kita adzan baru tanya jawab.
Baik, kita lanjutkan dengan tanya jawab. Boleh bertanya langsung bagi ikhwan. Silakan. Angkat tangan, bertanya enggak apa-apa. Siapa tahu pertanyaannya enggak bisa tergambarkan dengan kertas. Di sini ada pertanyaan pertama. Apakah termasuk riba jika kita kena denda dari keterlambatan pembayaran PDAM dan PLN? Denda itu ada dua bentuk. Pertama, bentuknya memang untuk memperbanyak harta dan memakan harta manusia dengan cara yang batil. Denda yang seperti ini riba. Ada orang pinjam uang, dia lambat bayar, dikasih denda. Ada tambahan nilainya. Ini denda yang batil, memakan uang harta orang dengan cara yang batil. Ini riba. Ini yang riba. Denda yang kedua, ada orang berikan denda seperti PLN dan PDAM, itu untuk memberikan efek jerah kepada orang yang ingin, orang yang ingin bayar terlambat. Iya. Denda yang seperti ini bukan riba. Kan tidak ada pinjaman yang kita pinjamkan. Iya, kita cuma mau bayar jasa tapi terlambat, didenda. Denda yang ini bukan riba. Bukan riba, tapi bukan berarti saya suruh terlambat saja terus biar denda. Enggak, itu PLN kasih berikan begitu supaya kita jerah, supaya kita takut. Supaya kita tidak terlambat. Bayarnya tepat waktu. Itu wallahualam. Denda yang riba itu dari hasil pinjam meminjam atau utang piutang. Atau utang piutang. Adapun bayar PLN atau PDM tidak termasuk riba. Tidak termasuk riba. Apa saja jenis transaksi riba? Sangat banyak. Transaksi riba ini akan datang nanti di kitab pembahasan di sini juga tentang jual beli. Intinya disebutkan yang paling pokok itu adalah riba yang disebutkan dalam hadits Nabi SAW, riwayat Bukhari Muslim. Apakah nanti nasi'ah atau fadl? Itu kata beliau, ad-dahab bid-dahab, wal fiddah bil fiddah, wal bur bil bur, wal milh bil milh, sawa'an bisawa'in, yadan biyadin. Wa idza ikhtalafatil ajnas fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Kata Nabi SAW terkait dengan barang transaksi riba, kalau antum mau beli emas dengan emas, antum punya emas lama, mau beli dengan emas baru. Ini namanya emas dengan emas. Perak dengan perak. Antum punya perak lama, mau beli yang baru. Tapi dengan perak juga. Bur bil bur. Gandum dengan gandum. Masuk di dalamnya beras dengan beras. Iya. Apa saja yang menjadi kut, menjadi makanan pokok. Kalau antum mau tukar beras dengan beras lama dengan beras baru misalnya. Iya. Atau beras biasa dengan beras ketan misalnya. Yang penting beras. Garam dengan garam. Antum mau beli garam tapi pakai garam. Misalnya antum punya garam kasar, antum mau beli garam halus. Sama-sama garam. Ini barang-barang ini, kata Nabi SAW, itu boleh kalau tangan ke tangan sama. Dua syaratnya. Kalau antum mau beli beras dengan beras, harus tangan ke tangan. Kemudian sama. Dua syaratnya. Beli emas dengan emas, tangan ke tangan baru harus sama. 1 gram, 1 gram. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Tangan ke tangan. Iya. Ini syaratnya ini yang disebutkan tadi. Kalau tidak tangan ke tangan, antum kasih emasnya sekarang di sini, kemudian nanti atau besok baru dikasih emasnya yang di toko. Walaupun sama, ini riba nasi'ah. Walaupun sama, ini namanya riba apa?
nasi'ah. Riba karena diakhirkan, tidak tangan ke tangan. Atau tangan ke tangan tapi tidak sama. Ini namanya riba fadl. Riba fadl karena ada kelebihan dari yang baru, dari emas lama misalnya. Riba fadl. Dua-duanya riba dalam hadis ini. Tapi kalau beda jenis, antum mau beli emas dengan rupiah. Beli emas dengan rupiah. Maka ini silakan melakukan transaksi, enggak apa-apa tidak sama. Tapi yang penting tangan ke tangan. Cash di tempat. Kalau diakhirkan, emasnya besok, lusa, uangnya sekarang. Riba. Riba nasi'ah. Riba nasi'ah. Ini disebutkan dalam hadis ini. Ini transaksi riba. Ini transaksi riba. Ada lagi transaksi riba yang ketiga yang tidak disebutkan dalam hadis ini. Yaitu riba qard namanya. Riba yang muncul dari utang piutang. Ini sangat banyak bentuknya. Di antara contohnya, misal, ya, Pak Oki, mana beliau? Baik, iya. Pak Oki, beliau adalah, iya, pembeli mobil, punya banyak mobil beliau, Masya Allah. Iya. Ada temannya, misalnya Pak Felix, ya, Pak Felix dari mana? Wah, lari. Baik. Pak Felix mau pinjam uang ke Pak Oki. Karena penjual beli mobil banyak uangnya. Iya. Pak Felix mau pinjam uang. Pak Felix jaminkan mobilnya. Dia jaminkan mobilnya. Sampai kapan diambil? Sampai dibayar utangnya. Tidak ada tambahannya, tidak ada tambahannya. Cuman Pak Oki pakai mobilnya untuk pergi ke Bone. Untuk lihat ayam potong beliau di Bone. Wah, terbongkar semua ini Pak Oki. Aduh, saya minta maaf ini. Baik, ini hanya contoh supaya tergambar. Jadi uangnya tetap kembali pas. Tidak ditambah. Nanti Pak Felix kembalikan juga, dia pinjam 500 juta, kembali juga 500 juta. Tidak ada tambahannya sama sekali. Cuman Pak Oki pakai mobilnya tadi yang dipakai jaminannya. Ini riba qard namanya. Riba yang hasilnya muncul dari utang piutang. Contoh lain, Pak Arman punya sawah. Iya, di mana Pak Arman? Sawah tak? Iya. Punya sawah. Dia gadekan ke Pak Ajir. Sawahnya. Senilai 100 juta. Nanti dibayar tahun depan. Itu 100 juta. Jaminannya sawah. Pak Ajir pergi tanami sawahnya. Panennya dia makan. Dia jual. Ini riba. Riba apa namanya ini? Riba qard. Itu transaksi riba. Transaksi riba. Ini diantara tiga jenis riba. 3 jenis riba. Ada riba juga yang dihaluskan jenis keempat. Riba inah namanya. Ini kita sebutkan sedikit saja riba inah. Riba inah ini bentuknya, ada seorang sebenarnya mau pinjam uang. 100 juta. Tapi dia tidak mau pinjam di bank. Karena dia bilang ini akan riba. Dia haluskan, dia pergi ke penjual mobil. Dia beli mobilnya dengan cara kredit. Dia kasih masuk uang DP-nya 50 juta. Di penjual mobil itu. Dia beli harga mobilnya 100 juta. Tapi dengan dicicil. Dia kasih DP-nya berapa? 50 juta. Setelah itu mobilnya belum diambil. Dia langsung jual di pihak pembeliannya. Kan tadi dia masuk di penjualannya. Kemudian langsung dia jual di pembeliannya. Ini ada mobil saya tadi beli. Iya, masih di toko yang sama. Saya mau jual kembali dengan harga 100 juta. Akhirnya, iya sini. Kan dia enak, dia kan tidak keluarkan mobil. Mobilnya masih baru.
Iya, ini bagi toko. Akhirnya dia kasih uang 100 juta, sudah. Dia ambil uang 100 juta, dia cicil di toko itu. Ini riba juga, riba ina. Karena kenapa? Dia sebenarnya tidak mau mobil. Tapi mau apa? Pinjam uang, tapi dihaluskan dengan cara jual beli. Dihaluskan dengan cara jual beli. Ini yang disebutkan dalam hadis riba ina. Di antara bentuk disebut oleh para ulama seperti itu. Ini pembahasan yang banyak cabangnya dan agak rumit. Memang pembahasannya perlu dikaji dengan baik-baik jenisnya satu persatu. Karena banyak bentuk-bentuknya yang dipraktekkan. Karena setiap saat orang kadang dia ubah bentuk akadnya. Padahal hakikatnya riba. Padahal hakikatnya riba. Ini bentuk-bentuknya insya Allah nanti kita akan dapat sebagiannya di fikih ringkas. Walaupun kalau mau yang meluas ya di fikih yang lebih luas ya. Yang memang membahas semua jenis transaksi. Iya, riba. Itu di antara contohnya. Itu di antara contohnya. Walau alam. Saya mohon maaf karena telah menyebut Pak Oki, Pak Arman. Alhamdulillah. Kemudian pertanyaan berikutnya. Apa yang kita lakukan ketika mendapati imam rukuk atau sujud? Takbir dulu baru mengikuti imam atau takbir terus bersedekap lalu mengikuti imam? Pertama tentunya kewajiban yang pasti tentunya adalah bertakbir. Takbiratul ihram. Karena ini adalah rukun solat. Untuk memulai solat itu harus bertakbir. Kemudian kita langsung ikut imam. Kata Nabi SAW, "Wama adroktum fasollu." Apa yang kalian dapati langsung solat. Tidak perlu menunggu. Imam lagi sujud, langsung Allahu Akbar, langsung ikut. Tidak boleh menunggu. Karena Nabi bilang, apa yang kalian jumpai langsung ikut. Maka langsung takbir. Nah, setelah ini takbir, permasalahan kita berikutnya, apakah kita bersedekap dulu baru langsung turun atau langsung? Tidak ada penukilan dari Nabi kita Muhammad SAW. Kita bersedekap atau tidak. Belum hanya bilang tadi itu. Yang kalian dapati langsung. Cuman ada sahih dari Ibnu Umar. Belum bersedekap dulu baru ikut. Tidak apa-apa dilakukan. Karena apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar tidak berselisih dengan nas. Tidak bertentangan dengan nas. Dan juga para sahabat tidak ada yang menyelisihinya. Maka itu adalah hujah. Karena pendapat sahabat hujah. Kalau terpenuhi dua syarat. Menurut mayoritas. Syarat pertama tidak ada dalil yang bertentangan dengannya. Syarat kedua tidak ada sahabat lain yang menyelisihinya. Maka itu adalah hujah. Boleh dipakai. Ini pendapat sahabat. Ini pendapat sahabat. Apakah boleh menerima uang tip dari customer tempat saya bekerja? Sementara saya sudah mendapat gaji pokok dari tempat saya bekerja. Kalau menerimanya boleh, tapi kita kembalikan ke yang punya toko tempat kita bekerja. Karena kadang orang kalau kita tidak ambil, dia tersinggung, tidak kembali lagi ke toko, itu kan merusak. Dan membuat mudarat terhadap toko. Kalau kita dikasih, ambil. Cuman harus kita kasih yang punya toko. Nanti yang punya toko, kalau dia mau ambil haknya, karena punyanya, dia sudah gaji kita. Kalau dia bilang, alhamdulillah silakan ambil itu rezekimu. Iya. Halal. Iya, berdalil dengan apa yang pernah terjadi di masa Nabi SAW. Belum mengutus seorang pengumpul zakat. Pemungut zakat, amil zakat. Saat diutus, dia dikasih hadiah. Masalahnya yang membuat Nabi SAW marah, dia pisahkan antara hadiahnya dan zakatnya. Dia bilang sampai ke Nabi, ini zakat, ini hadiah untuk saya. Nabi marah naik mimbar. Kenapa dia tidak duduk saja di rumahnya? Tunggu hadiahnya datang. Artinya apa? Ini kamu dikasih hadiah karena kami utus. Maka seharusnya serahkan dulu semuanya, setelah itu kamu dikasih, halal. Adapun langsung diambil, haram, tidak boleh. Itu wallahualam dalam masalah tersebut. Pertanyaan ini ada berikutnya. Pertanyaan, apakah boleh
apakah tetap dibolehkan bagi wanita memakai emas untuk berwudu, minum, makan, dan sebagainya? Tidak. Hanya sebagai huli. Yang dibolehkan perempuan itu hanya sebagai perhiasan. Adapun kalau tempat minum, tempat wudu, haram. Itu tidak dibolehkan. Piring makan, tidak dibolehkan. Sendok makan terbuat dari emas, tidak dibolehkan. Yang dibolehkan hanya perhiasan. Untuk dia pakai, berhias, menghiasi dirinya. Adapun tempat selain itu tidak dibolehkan. Apakah saat sholat? Apakah saat sholat bagi wanita? Apakah saat sholat bagi wanita? Punggung tangannya boleh nampak jika tidak terlihat laki-laki yang bukan mahram. Punggung tangan itu tidak diperselisihkan. Tidak boleh nampak bagi perempuan. Itu aurat. Yang diperselisihkan itu adalah telapak tangannya. Telapak tangannya. Apakah nampak telapak tangannya batal? Tidak ada dalil yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan batalnya. Walaupun sebagian ulama mengatakan juga batal. Ya, terkait dengan dalam sholat. Tapi punggung tangan, ini bagian atasnya. Itu membatalkan sholat perempuan. Walaupun tidak ada laki-laki yang bukan mahram. Karena dia menutup auratnya bukan karena adanya laki-laki. Itu karena dia ibadah. Dia memang diperintahkan untuk menutup seluruh wajah, seluruh badannya kecuali wajah. Di dalam sholat. Dia memang diperintahkan untuk menutup seluruh badannya kecuali wajah. Di dalam sholat. Kalau wajahnya harus dia buka. Di dalam sholat. Kecuali ada laki-laki yang lalu lalang yang bukan mahramnya. Maka dia tutup. Dia tutup. Itu yang disebutkan. Karena Nabi SAW katakan al-mar'atu aurah. Mar'ah, perempuan itu seluruhnya adalah aurat. Perempuan itu seluruh badannya adalah apa? Aurat. Bagaimana sikap seharusnya seorang penuntut ilmu saat difitnah? Apakah mencari tahu penyebab fitnah atau belajar? Iya. Difitnah maksudnya gimana? Iya, kalau hanya sekedar dikatakan iya keras, iya, teroris, iya, kambing, itu hal yang biasa. Nabi SAW itu belum dikatakan tukang sihir, belum dikatakan orang gila. Iya, itu tidak perlu dipedulikan. Itu tidak perlu dipedulikan. Sibuk saja belajar dan doakan hidayah orang-orang yang memfitnah tersebut. Iya, mereka mau fitnah kita sampai kapan? Iya, insya Allah dia akan bosan sendiri. Dia akan bosan sendiri. Bagaimana kalau tempat yang tadi dijilati anjing, apakah dibuang atau bagaimana Ustadz? Apakah dibuang atau bagaimana? Kalau airnya dibuang. Kalau tempatnya enggak, dicuci. Nabi SAW perintahkan untuk mencuci 7 kali. Pertama dicampur air itu dengan tanah. Air pertama dicampur dengan tanah, kemudian dipakai untuk mencuci baskom atau tempat air itu. Setelah itu air lagi 6 kali setelahnya. 6 kali setelahnya. Tidak dibuang. Tidak dibuang. Apakah orang yang bepergian atau bersafar tanpa mahram bisa menjamak sholatnya? Diperselisihkan. Apakah safar maksiat boleh menjamak sholat atau tidak? Karena sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Itulah hukum baginya maksiat. Tetap diwajibkan untuk sholat sempurna. Cuman mayoritas mengatakan tetap boleh. Karena jatuh padanya hukum safar. Dia berdosa dengan maksiatnya. Tapi tetap boleh untuk jamak
qasar. Dan ini insya Allah pendapat yang kuat karena memang tidak ada dalil yang menentukan kalau maksiat tidak boleh jamak qasar. Itu wallahu alam. Siapakah orang yang ditekankan untuk mandi Jumat? Apakah wanita juga termasuk? Tidak. Orang yang hadir Jumat. Yang diwajibkan untuk mandi Jumat adalah orang yang, ini berdasarkan pendapat yang mewajibkan ya. Karena mayoritas mengatakan sunnah, bukan wajib. Mayoritas berpendapat sunnah, bukan wajib. Itu bagi orang yang mendatangi masjid untuk sholat Jumat. Adapun yang tidak, maka tidak. Maka tidak. Apakah boleh menggunakan surat Ar-Rahman sebagai mahar? Kalau tidak ada yang lain, boleh. Iya. Kalau tidak ada yang lain, jangan langsung itu. Karena memang hadisnya itu ada seorang lelaki. Dia mau menikah. Ada seorang perempuan. Iya. Yang datang ingin menikah. Menawarkan dirinya kepada Nabi SAW. Tapi Nabi SAW tidak. Tidak menginginkannya. Maka ada seorang lelaki ingin menikahinya. Maka Nabi SAW tanya tentang maharnya. Dia bilang saya tidak punya apa-apa. Sarungnya saja, pakaiannya saja itu cuma ada di badannya. Karena awal-awal Islam para sahabat susah. Iya. Maka Nabi katakan kepadanya, iltamis walau khotaman min hadid. Cari walaupun cincin dari besi. Cuman orang ini cari tidak dapat walaupun cincin dari besi. Maka Nabi katakan, punya Quran? Antum punya hafalan? Dia bilang iya. Maka dinikahkan dengan mahar Quran yang dia punya. Dengan mahar Quran yang dia punya. Ini kalau tidak ada apa-apa. Kalau kita punya yang lain, jangan. Karena berat itu. Karena apa yang kita jadikan mahar itu jadi punyanya si perempuan. Wajib nanti kita ajarkan sampai dia paham apa yang kita jadikan mahar itu. Bukan hanya disebutkan. Itu utang. Itu utang. Karena mahar itu wajib diserahkan kepada perempuan. Nah surah Ar-Rahmannya masih ada di otak tak? Iya. Itu jangan memperberat diri sendiri. Makanya cari walaupun cincin dari besi itu dijadikan mahar. Itu dijadikan mahar. Jangan Quran. Tapi kalau tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Iya. Boleh. Boleh hal tersebut. Bolehkah laki-laki memakai cincin emas yang sudah dikrum atau emas putih? Namanya emas walaupun putih. Tidak boleh. Iya. Yang boleh itu perak. Bukan emas. Kalau emas walaupun putih, tidak boleh. Apakah sah wudunya apabila di tangan ada sedikit tinta pulpen? Sah. Kalau tidak menghalangi air dari kulit. Kalau ini tinta pulpennya tidak menghalangi air dari kulit, sah. Yang nanti tidak sah kalau dia menghalangi air dari kulit. Menghalangi air dari kulit itu tidak sah. Tapi kalau tidak menghalangi, sah. Ini pertanyaan terakhir, alhamdulillah kita cukupkan setelah ini. Ini ada pertanyaan, apakah boleh mengambil uang lebih dari pembayaran pelanggan dari tarif yang ditentukan? Namun uang lebih itu bukan syarat dari kami, tapi tambahan dari pelanggan sendiri. Karena menganggap tarif yang kami patok sebagai kurir sangat murah. Kenapa apa? Iya, tidak mengapa. Itu kan kita sebagai muhsinin, kemudian orang kasih kita tambahan pembayaran. Bahkan dalam utang piutang pun kalau tidak ada akad boleh. Artinya kita berutang 10.000. Kemudian saat kita mau bayar, kita kasih orang menjadi 15.000. Tanpa ada akad apa-apa sebelumnya. Tanpa ada isyarat.
Kalau ada isyarat, walaupun sedikit, ya tahu mamina, terima kasih nanti. Nggak ada dibilang lebihkan, tapi kita kasih kode. Ah ini riba. Tapi kalau tidak ada akad apa-apa, saat dia bayar, dia lebihkan, boleh. Karena Nabi SAW pernah ya, meminjam sapi atau hewan sedekah, hewan orang yang dipakai oleh kaum muslimin. Kemudian Nabi menggantinya dengan hewan sedekah. Dan beliau kasih yang lebih baik. Kasih yang lebih baik. Itu boleh kalau tidak ada akad sama sekali. Boleh kalau tidak ada akad sama sekali. Adapun kayak jasa, orang enggak apa-apa kalau dia kasih lebih. Iya. Enggak apa-apa kalau dia kasih lebih, tidak ada masalah. Ini kita cukupkan, alhamdulillah. Apa yang kita ambil tentunya hari ini, yang benarnya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala semata. Yang salahnya dan yang kurangnya mohon dimaafkan, serta kalau ada yang tersinggung, saya minta maaf sekali. Saya tadi cuma semangat saja mencontohkan, akhirnya muncul nama-nama yang dicontohkan karena saya pernah contohkan si A, si B, orang bingung. Pernah contohkan begitu. Kalau ada si A, kemudian si B, siapa ini si A, si B? Kalau disebut namanya lebih paham. Alhamdulillah itu sebagai wasilah saja. Insya Allah dapat pahala kalau orangnya paham. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.